Sebelum kita mulai kisah ini, absen tidur dulu di komentar ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini agar esok pagi saat kamu terbangun, kamu siap menaklukkan dunia. Karena kisah kali ini seharusnya bisa membakar motivasimu, terbawa hingga ke dalam mimpimu, dan tertanam subur di dalam jiwamu yang paling dalam. Kamu lahir di San Francisco, tahun 1955. Tapi sebenarnya, kamu lahir 2 kali. Pertama, ke dunia yang belum siap untuk Anda. Dan kedua, ke tangan 2 orang yang siap membesarkanmu. Orang tua biologis kamu masih muda, terlalu muda. Dan beban dunia terlalu berat untuk mereka. Jadi, mereka menyerahkan kamu waktu bayi ke orang lain. Tentu dengan sebuah harapan, bukan penolakan, tapi sebuah pengorbanan. Kamu diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs. Mereka pasangan sederhana yang sudah lama menanti anak, mengadopsimu dan menjadikanmu milik mereka dengan sepenuh hati. Paul bukan akademisi. Ia bukan orang besar. Tapi, ia mengajarkanmu satu hal penting, bahwa jika kamu membangun sesuatu, maka bangunlah dengan rasa hormat, bahkan pada bagian-bagian yang tak terlihat orang lain. Dan kamu menyimpan itu, bukan hanya di kepala, tapi jauh di dalam prinsipmu. Kamu tumbuh di Mountain View, tempat kecil yang nanti dunia kenal sebagai Silicon Valley. Tapi saat itu hanya lingkungan biasa, penuh garasi dan pagar kayu, dan udara yang tenang. Kamu tak seperti anak-anak lain. Kamu keras kepala, tidak suka diperintah, tapi selalu ingin tahu, membongkar radio, merakit ulang televisi, bukan untuk pamer, tapi karena kamu ingin tahu bagaimana benda itu bekerja. Sekolah bukan tempat nyaman bagimu. Kamu terlalu kritis, terlalu ingin bebas, terlalu berbahaya untuk sistem yang menginginkan anak-anak duduk rapi dan diam. Dan kamu bukan tipe anak yang bisa diam. Dan pada usia yang sangat muda, kamu menyadari dunia ini bisa diubah, tapi tidak oleh orang yang patuh, melainkan oleh orang yang berani melihat dengan cara berbeda. Kamu belum tahu saat itu, tapi rasa penasaranmu untuk memahami akan tumbuh menjadi keinginan untuk mengubah masa depan. Dan tak lama lagi, kamu akan bertemu seseorang yang akan membantumu membangun sesuatu dari tangan dan mimpi. Namanya Wozniak. Dan dari pertemuan itu akan tumbuh sebuah apel yang tidak jatuh dari pohon, tapi muncul dari sebuah garasi. Kamu dan Woz adalah 2 dunia yang berbeda. Dia pendiam, jenius dalam diam. Kamu gelisah, penuh hasrat dan kata-kata. Tapi kalian saling melengkapi. Woz bisa membuat komputer, dan kamu bisa membuat orang ingin memilikinya. Kalian mulai dari meja kayu di garasi rumah orang tuamu. Dindingnya dingin, kabel berserakan, tak ada investor, tak ada tim. Hanya 2 anak muda dengan papan sirkuit, solder panas, dan keyakinan bahwa teknologi bisa lebih dari sekadar alat bagi insinyur. Ia bisa menjadi teman bagi manusia. Kamu jual mobil Volkswagen kesayanganmu. Woz menjual kalkulator ilmiahnya. Itu semua untuk membangun satu produk.
Apple One. Tak ada layar warna, tak ada casing mewah, hanya papan ketik dan rangkaian kabel. Tapi itu sudah cukup, karena itu adalah permulaan. Dari Apple One, kalian melangkah ke Apple II. Dan untuk pertama kalinya, komputer bukan lagi sesuatu yang hanya dimiliki perusahaan besar, tapi bisa duduk di meja rumah, bisa digunakan oleh siapa saja, bisa dimiliki oleh orang biasa. Apple tumbuh pesat, investor berdatangan, timmu bertambah, kantor mulai menggantikan garasimu yang sempit. Tapi satu hal yang masih sama, kamu masih ingin membuat sesuatu yang belum pernah ada. Kamu berdiri di atas panggung, memperkenalkan Macintosh pada dunia. Tahun 1984. Layar menampilkan wajah tersenyum. Orang-orang berdiri dan bertepuk tangan. Itu adalah momen yang kamu impikan. Sebuah komputer yang bisa berbicara, yang bisa dilihat dan bisa dirasakan. Tapi tak lama setelah tepuk tangan itu reda, dunia dalam Apple mulai retak. Penjualan Macintosh tak sebaik yang diharapkan. Tim eksekutif mulai gelisah. Investor mulai ragu. Dan pelan-pelan, kamu bukan lagi pahlawan. Kamu dianggap terlalu emosional, terlalu liar, terlalu sulit dikendalikan. Mereka memilih sisi yang lebih aman. Mereka memilih bukan kamu. Tahun 1985, kamu keluar dari Apple. Perusahaan yang kamu dirikan dari garasi kini berjalan tanpamu. Kamu masih muda, kamu kaya, tapi untuk pertama kalinya, kamu kehilangan arah. Bukan karena uang, tapi karena kamu kehilangan tempat untuk menciptakan sesuatu. Kamu bisa saja pensiun, hidup nyaman, meninggalkan semuanya. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa diam terlalu lama. Kamu tidak dibuat untuk berleha-leha. Kamu dibuat untuk menjadi inventor ulung. Kamu mendirikan perusahaan baru, Next, dengan komputer berdesain hitam pekat dengan sistem operasi yang elegan dan berani. Komputernya mahal, sulit dipasarkan. Tapi itu bukan masalah bagimu. Kamu tidak sedang membangun untuk semua orang. Kamu sedang membangun untuk masa depan. Di waktu yang hampir bersamaan, kamu membeli studio animasi kecil yang hampir bangkrut dari George Lucas. Kamu beri napas baru dan nama baru, Pixar. Saat itu, belum ada yang percaya animasi komputer bisa jadi film penuh. Dan akhirnya, terciptalah film Toy Story. Film animasi 3D pertama di dunia, dan dunia pun tak terlihat sama sejak saat itu. Kamu tidak hanya membangun mesin, kamu mulai membangun cerita, hubungan, dan keluarga. Kamu menikah dengan Loren. Kamu menjadi seorang ayah. Kamu mulai belajar arti cukup tanpa kehilangan rasa ingin lebih. Dan mungkin itulah hal yang paling berharga yang kamu temukan dalam masa ketika dunia mengira kamu telah kalah. Tahun 1997, Apple nyaris mati.
Produknya terlalu banyak, uang nyaris habis, dan tidak ada arah yang jelas. Mereka datang padamu dengan ragu, dengan malu, tapi juga dengan harapan agar kau kembali. Dan kamu menerimanya, bukan karena ingin membalas, tapi karena kamu tahu masih ada yang belum selesai. Kamu kembali ke Apple sebagai penasehat, lalu menjadi CEO. Tapi kamu bukan lagi Steve yang lama. Kamu lebih tenang, lebih tajam, lebih sadar akan apa yang penting dan apa yang bisa ditinggalkan. Langkah pertamamu bukan menciptakan produk, tapi menyederhanakannya. Kamu rapikan lini produk, fokus ke dua hal: komputer desktop dan laptop, untuk konsumen dan profesional. Kamu ajak kembali orang-orang terbaikmu. Kamu hidupkan budaya yang pernah hilang. Dan yang paling mengejutkan, kamu berdamai dengan Microsoft. Di depan dunia, kamu tampilkan wajah Bill Gates di layar besar panggung Apple Expo dan berkata, "Untuk membuat Apple menang, Microsoft tidak harus kalah. Itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa kamu datang bukan membawa dendam, tapi membawa misi." Kamu juga bertemu kembali dengan seseorang yang penting, Jony Ive. Seorang desainer yang berpikir bukan hanya dengan logika, tapi dengan rasa. Bersama dia, kamu mulai menghidupkan ulang Apple, bukan hanya dari teknologi, tapi dari keindahan. Dan dari kerjasama itulah lahir iMac. Komputer berwarna biru transparan, yang tidak hanya fungsional, tapi juga menyenangkan untuk dilihat dan disentuh. Orang-orang mulai tertarik. Apple mulai memperoleh profit, dan nama Steve Jobs kembali diperhitungkan. Kamu tahu, perjalanan ini belum selesai. Karena yang kamu bangun bukan hanya perusahaan, bukan hanya komputer, tapi jembatan antara manusia dan teknologi yang lebih pribadi, lebih intuitif, lebih hidup. Dan di benakmu sudah mulai tumbuh satu gagasan. Bagaimana kalau semua ini bisa masuk ke dalam saku? Kamu melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain. Bukan pada layar, bukan pada keyboard, tapi pada telinga dan rasa. Kamu berpikir, bagaimana jika musik bisa dibawa kemana-mana? Tanpa CD, tanpa kaset, hanya dengan satu alat kecil di saku. Dan dari pertanyaan itu, lahirlah iPod. Bentuknya sederhana, putarannya ikonik, dan pesannya jelas. 1000 lagu di dalam saku. Bukan hanya produk, tapi pengalaman baru. Orang tidak hanya membeli alat musik, mereka membeli kebebasan. Ruang privat, ritme hidup mereka sendiri. Tapi kamu tahu, iPod hanyalah awal. Karena iPod akan butuh rumah, butuh ekosistem, butuh tempat untuk mencari lagu. Dan kamu bangun itu. iTunes. Toko musik digital pertama yang membuat orang bisa membeli lagu satu persatu dengan harga yang masuk akal.
bukan hanya menyenangkan pelanggan, tapi juga menyelamatkan industri musik dari pembajakan dan kehancuran. Kamu mulai berpikir lebih jauh. Bagaimana jika bukan hanya musik? Bagaimana jika seluruh dunia bisa dibawa ke dalam genggaman? Itulah saat kamu mulai membayangkan smartphone. Tapi kamu tidak ingin membuat ponsel biasa. Kamu ingin menciptakan ulang ponsel. Dan untuk itu, kamu harus menantang kebiasaan, mengabaikan tren, dan mendobrak batasan lama. Semua itu akan datang. Tapi malam ini, dengan satu alat tuti kecil, kamu telah membebaskan musik dari plastik, kabel, dan rak-rak toko. Dan dunia mulai sadar, Apple bukan sekedar pulih. Tapi, Apple sedang bersiap mengguncang dunia. Kamu berdiri di atas panggung tahun 2007, memakai turtleneck hitam yang khas dengan tangan yang tenang dan mata yang menahan senyum. Lalu kamu berkata, "Hari ini Apple akan memperkenalkan 3 produk luar biasa. 1. iPod. 2. Ponsel. 3. Perangkat komunikasi internet." Kamu ulangi itu. Dan orang-orang mulai menyadari, itu bukan 3 perangkat. Itu 1. Namanya iPhone. iPhone bukan sekadar ponsel. Ia tak punya tombol fisik berlebihan. Tak ada stylus. Semua dilakukan dengan sentuhan. Dan untuk pertama kalinya, dunia melihat teknologi yang terasa lebih seperti organ tubuh baru daripada mesin. Telepon ini tak hanya bisa menelepon, ia bisa menjelajah, memutar musik, mengambil gambar, dan pelan-pelan menjadi cermin kehidupan manusia modern. Kamu tak hanya mengubah pasar ponsel, kamu mengubah cara manusia membangun hubungan, bekerja, berkreasi, dan mengingat. Dari kamera ke galeri, dari jari ke peta, dari layar ke dunia, dan iPhone menjadi penghubung baru manusia dengan realitas. Tentu saja tak semua orang setuju. Kritik datang, kompetitor meniru, pasar berubah cepat, tapi kamu tetap pada prinsipmu. Kami membuat produk bukan untuk menjadi yang pertama, tapi untuk menjadi yang terbaik. Dan kamu membuktikannya lagi dengan iPad, tablet yang awalnya diejek sebagai ponsel besar, tapi kemudian dipakai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kamu tak lagi sekadar CEO, kamu menjadi ikon. Bukan karena gayamu, tapi karena keteguhanmu dalam melihat masa depan. Dan sekarang, masa depan itu ada di tangan setiap orang, bukan karena kebetulan, tapi karena kamu membuatnya menjadi kemungkinan. Kamu terus bekerja, terus naik ke atas panggung, terus memperkenalkan sesuatu yang baru. Padahal tubuhmu mulai melemah. Penyakit datang diam-diam. Pertama kali diketahui di tahun 2003. Kanker pankreas. Dokter bilang penyakit langka tapi bisa diangkat. Dan kamu percaya. Kamu memilih jalur yang berbeda. Diet khusus, pengobatan alternatif.
Kamu ingin tubuhmu disembuhkan bukan hanya dengan obat, tapi dengan kehendak alam, kehendak Tuhan. Waktu berlalu, tapi kanker tak benar-benar pergi. Ia menunggu secara diam-diam. Dan akhirnya ia kembali. Lebih kuat dan lebih sulit dikalahkan. Tapi kamu tidak membiarkan sakit itu menghentikan langkahmu. Kamu tetap membangun, tetap memilih warna desain, tetap ikut mengatur detail. Karena bagimu, produk bukan hanya bisnis, produk adalah ekspresi jiwa. Selama kamu masih bisa berpikir, masih bisa merasakan, maka kamu masih akan berkarya. Tahun 2011, kamu akhirnya melepaskan jabatanmu secara resmi. Dan dunia tahu, waktumu mungkin tak lama lagi. Tapi kamu tak pernah benar-benar pamit. Karena sesuatu dalam dirimu masih berdetap di setiap benda yang kamu ciptakan. Setiap iPhone, setiap MacBook, setiap iPad. Ada bagian dari jiwamu di dalamnya. Tak terlihat, tapi tetap ada. Lalu datanglah malam itu. 5 Oktober 2011. Pagi hari di California, dan dunia terdiam. Steve Jobs telah pergi. Tapi rasanya, kamu tidak pernah benar-benar hilang. Dunia kehilanganmu. Tapi justru saat kamu pergi, dunia menyadari betapa dalam jejakmu tertinggal. Kamu bukan hanya pendiri perusahaan, bukan sekadar penemu produk. Kamu adalah penunjuk arah, kompas untuk dunia yang ingin tahu seperti apa rasanya hidup dengan keindahan dalam teknologi. Orang-orang tidak hanya mengenangmu lewat produk, tapi lewat prinsip. Lewat kata-katamu, stay hungry, stay foolish. Tetap merasa lapar, tetap merasa bodoh. Sebuah nasihat yang kamu ucapkan untuk para lulusan Stanford, tapi ternyata menempel di hati jutaan orang yang ingin hidupnya berarti. Apple terus berjalan tanpamu, tapi tidak pernah benar-benar tanpa hadirmu. Setiap sudut toko, setiap lengkungan produk, setiap gestur sederhana di layar, itu semua masih berbicara dalam bahasamu. Kamu mengajarkan dunia bahwa detail itu penting, bahwa desain adalah jiwa, bahwa yang tak terlihat bisa terasa. Dan karena itu, kamu tetap hidup di dalam pikiran jutaan orang yang bahkan tak pernah bertemu langsung denganmu. Warisanmu tidak dibangun dari bata dan semen, tapi dari gagasan. Dari keberanian untuk berbeda, dari keyakinan bahwa teknologi harus membuat manusia lebih manusia. Dan kamu membuktikannya. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia untuk gagal, bersedia untuk terus belajar, dan mencoba lagi, bangkit lagi. Orang-orang mencoba menirumu, mencoba memakai bajumu, mencoba berdiri di panggung seperti caramu. Tapi yang mereka lupa adalah, Steve Jobs bukanlah peran. Dia adalah proses yang panjang. Dan proses itu tak bisa disalin, hanya bisa dijalani. Malam semakin larut, mungkin matamu mulai berat, dan pikiranmu masih dipenuhi oleh semua hal yang menjadi anganmu. Tapi sekarang, saatnya istirahat. Kamu telah menempuh perjalanan panjang. Dari bayi yang diadopsi, menjadi pemuda keras kepala, lalu diusir dari perusahaanmu sendiri. Namun kamu kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mencipta lebih dalam. Kamu membuat orang tertawa bersama Pixar dan menangis saat iPod pertama dinyalakan. Kamu membuat dunia menggenggam informasi dengan satu tangan dan melihat ke masa depan tanpa harus takut padanya. Kamu bukan dewa, bukan juga orang suci,
Tapi kamu membuktikan bahwa keberanian berpikir berbeda dan keteguhan untuk mengeksekusi mimpi bisa mengubah cara hidup jutaan manusia. Kini kisahnya telah usai, tapi suaranya masih menggema. Bukan dalam bentuk pidato atau suara di atas panggung, tapi dalam setiap hal kecil yang kini menjadi bagian dari hidupmu. Telepon yang kamu genggam, musik yang kamu dengar, layar yang kamu sentuh, ide yang kamu pikirkan sebelum tidur. Di balik semuanya, ada satu semangat yang terus menyala. Steve tidak pernah berumur panjang, tapi ia hidup secara tuntas. Ia gagal berkali-kali. Ia jatuh lebih dari sekali. Tapi ia tak pernah berhenti mencari apa yang benar, bukan apa yang mudah. Dan karena itu, ia tidak pernah benar-benar pergi. Jika malam ini kamu tertidur dengan satu pertanyaan kecil di benakmu, apa yang bisa aku ciptakan besok? Maka kisah ini telah menemukan tempatnya di dalam dirimu, yang pelan-pelan juga sedang menjadi seorang legenda, pengharum nama bangsa. Selamat tidur, dan jika besok kamu bangun dengan satu gagasan, satu rasa ingin tahu, satu keyakinan bahwa kamu bisa membuat sesuatu yang indah, maka mungkin kamu belum selesai menjadi dia. Tidurlah sebagai Steve Jobs. Selamat malam.